Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian banyak upaya kita berhasil mencapai titik ini. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia untuk melanjutkan perjuangan para bangsa. Harus berhati-hati, jangan terlalu euforia karena tentara Jepang masih banyak di Indonesia. Kita harus memikirkan cara untuk menghadapi tentara Jepang ini. Mohon maaf bapak-bapak semuanya, saya mewakili suara pemuda dan rakyat agar pemimpin perjuangan kemerdekaan agar mau bertemu dengan rakyat dan menyampaikan kemerdekaan ini. Yang bagus, rakyat harus mengetahui proklamasi dari Presiden dan Wakil Presiden kita. Apabila itu keinginan pemuda dan rakyat kita, saya dan Bung Hatta menyambut baik keinginan pemuda dan rakyat. Begitu, kita harus segera melaksanakannya. Baiklah tuan-tuan yang saya hormati, bagaimana kalau kita melaksanakan sidang kabinet pada tanggal 11 September 1945 di rumah saya? Baiklah, Pak. Sidang kabinet diselenggarakan pada tanggal 9 September 1945 dan berlangsung sampai tengah malam, sehingga sidang ditunda sampai pukul 10. Keesokan harinya, pada pagi hari, sidang dilanjutkan lagi di lapangan Benteng Barat dihadiri oleh para pemimpin pemuda dan pemimpin perjuangan. Para pemimpin pemuda menghendaki agar pertemuan antara pemimpin bangsa dengan rakyatnya tidak dibatalkan. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, rapat menyetujui rencana itu. Bagaimanapun kami tidak ingin pertemuan dengan rakyat dibatalkan. Sabarlah, kita harus membicarakannya dengan tenang, segera melaksanakannya agar tidak terjadi berontakan rakyat dan kita tentara Jepang. Tidak bisa sabar ini, Bun, jika berlarut-larut akan terjadi perlawanan dari rakyat kita. Tuan-tuan Menteri Rakyat, kita sudah mendesak ingin bertemu dengan pemimpin-pemimpinnya. Tenanglah, tentara Jepang sudah mencurigai gerak-gerik kita. Tentu saja kita akan bertemu rakyat, namun kita harus mempertimbangkan risiko bagi rakyat. Tidak boleh gegabah mengambil keputusan. Jadi sekalian, yang disampaikan Bung Karno benar adanya. Jangan sampai kita menyengsarakan rakyat. Untuk sampai ke tahap ini, rakyat kita sudah banyak yang berkorban. Sudah. Tentu saja kita harus menemui rakyat dengan segera. Ayo! Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri kemudian menuju ke lapangan Ikada. Ternyata lapangan Ikada telah dipenuhi oleh massa yang lengkap dengan senjata tajam, tampak pula tentara Jepang yang bersiap siaga lengkap dengan tank-tanknya. Jika kondisi massa seperti ini, jika kita salah bertindak, maka peperangan tidak akan terelakkan lagi. Pak Presiden, harap bijaksana. Kami tentara Jepang tidak ingin hal buruk terjadi. Silakan masuk dan kendalikan rakyat Bapak. Baik, terima kasih. Soekarno memasuki panggung memberikan pidato singkat dan memubarkan massa saat memasuki lapangan Ikada. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita berpuluh-puluh tahun. Kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita ini untuk mencapai kemerdekaan kita itu. Ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidaklah berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh dunia. Permusyawaratan itu saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi.
Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Dengan demikian saya harapkan kalian semua bubar. Saya tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah Pak Presiden, merdeka, merdeka. Himbauan tersebut dipatuhi oleh massa yang memadati lapangan Ikada. Rapat ini berlangsung singkat. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Peki merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Rasa syukur kemerdekaan bukan diucapkan dengan lisan tetapi dibuktikan dengan perbuatan semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah. Jenderal Sudirman pernah berkata, "Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga."